warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Miss Salsabila dengan NIM 240170156. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas UAS mata kuliah Data Mining dengan judul Implementasi Algoritma Kemens Clustering untuk mengelompokkan data pelanggan. Pada video ini saya akan menjelaskan dua bagian utama, yaitu satu, proses penghitungan Kemens secara manual, dan implementasi penggunaan program. Tujuan dari pembahasan ini adalah agar kita memahami bagaimana algoritma Kemens bekerja mulai dari proses penghitungan hingga menghasilkan kelompok pelanggan secara otomatis. Sebelum masuk ke contoh, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai algoritma Kemens. Kemens merupakan salah satu algoritma clustering atau pengelompokan data yang termasuk ke dalam metode unsupervised learning, yaitu metode pembelajaran tanpa menggunakan data yang telah memiliki label. Tujuan dari algoritma ini adalah mengelompokkan data yang memiliki clustering serupa ke dalam satu kelompok atau cluster, sehingga data dalam satu cluster memiliki tingkat kemiripan yang tinggi dibandingkan dengan data pada cluster lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan proses penghitungan secara manual. Di sini kita telah memiliki dataset sederhana yang dimana kita memiliki 6 umur dan 6 pendapatan. Yang pertama kita akan menghitung clusteringnya. Kita menggunakan K sama dengan 2. Castroid awal kita pilih dari data P1 dan P6, dimana sama dengan C1 C2 sama dengan, kita ambil umur dan pendapatannya 22,3, di sini 45,10. Langkah awal hitung jarak setiap data di Castroid menggunakan rumus Euclidean, di mana rumusnya adalah D sama dengan akar X1 dikurang X2 pangkat 2 ditambah Y1 dikurang Y2 pangkat 2. Data P1 sama dengan 22,3. T1 akar 22 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 3 kurang 3 pangkat 2 sama dengan 0. Sedangkan ke C2 akar 22 dikurang 45 pangkat 2 ditambah 3 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan akar 529 ditambah 49 sama dengan 578 sama dengan akar dari 578 itu adalah 24,04. Karena lebih mendekati ke C1, maka clusternya 1. Sedangkan data P2 sama dengan 25,4, dimana ke cluster 1 akar 25 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 4 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 1 sama dengan akar 10, dimana akar 10 itu adalah 3,16. Sekarang kita ke cluster C2, mana akar 25 45 pangkat 2 ditambah 4 kurang 10 pangkat 2 sama dengan akar 400 ditambah 36 sama dengan 436 sama dengan 20,88. Karena lebih mendekati ke cluster 1, jadi kita
buat ini cluster 1. Sekarang P3, dimana P3 itu adalah 24,5. Sekarang kita ngitung ke cluster 1. Akar 24 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 ditambah 4 sama dengan akar 8. Akar 8 adalah 2,83. Sekarang kita ke C2. Akar 24 dikurang 45 pangkat 2 ditambah 5 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan akar 441 ditambah 25 sama dengan akar 466 sama dengan 21,9. Karena mendekati cluster 1, maka ini termasuk dalam cluster 1. Sekarang adalah P4 adalah 40,8. Sekarang ke C1, dimana sama dengan akar 40 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 3 pangkat 2, dimana akar 324 ditambah 5 sama dengan 329, dimana akar 329 itu adalah 18,68. Ini termasuk ke, sekarang kita masuk ke cluster 2, dimana cluster 2 itu adalah akar 40 dikurang 45 pangkat 2 ditambah 8 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan 25 ditambah 4 sama dengan akar 29 adalah 5,39. Jadi ini termasuk ke cluster 2 karena lebih mendekati ke cluster 2. Sekarang kita masuk ke data P5 adalah 42,9. C1 sama dengan akar 42 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 9 dikurang 3 pangkat 2 sama dengan akar 400 ditambah 36 sama dengan 436, dimana akar 346 itu adalah 20,88. Sekarang kita ke C2, dimana C2 itu adalah 42 kurang 45 pangkat 2 ditambah 9 dikurang 10 pangkat 2 sama dengan akar 9 ditambah 1 akar 10 sama akar dari 10 ke 3,16, dimana ini termasuk ke cluster 2. Sekarang kita masuk ke P6, dimana P6 itu ada 45,10, dimana ke C1 sama dengan akar 45 dikurang 22 pangkat 2 ditambah 10 dikurang 3 pangkat 2 dengan akar 529 ditambah 49 sama dengan akar 578 sama dengan 24,04. Sekarang kita masuk ke cluster 2. Karena cluster 2 itu adalah P6 sama dengan, tetap perhitungannya jadi hasilnya sama dengan 0. Ini termasuk ke cluster 2. Jadi hasil dari iterasi pertama adalah cluster 1 sama dengan P1, P2, P3, sedangkan cluster 2 sama dengan P4, P5, P6. Sekarang kita menghitung centroid baru.
di mana caster 1 umur adalah 22 ditambah 25 ditambah 24/3 sama dengan 23,67. Sedangkan pendapatan 3 tambah 4 tambah 5/3 sama dengan 4. Cetroid baru adalah C1 sama dengan 23,67,4. Ini dapat dari umur dari caster 1. Caster 1 kan termasuk dari P1, P2, dan P3, dimana kita lihat umur dari P1 itu 22, P2 itu 25, dan P3 itu 24. Jadi kita masukkan ke sini. Sedangkan pendapatan sama aja sama umur, dimana pendapatan itu kita ambil dari caster yang sudah kita hitung tadi adalah, dimana isi dari caster 1 itu adalah P1, P2, dan P3, dimana pendapatan di P1 adalah 3, di P2 adalah 4, sedangkan di P3 adalah 5. Jadi kita hitung dan menghasilkan Cetroid baru. Kemudian kita menghitung caster 2, dimana umur sama dengan 40 ditambah 42 ditambah 45 sama dibagi 3 sama dengan 42,33. Pendapatan 8 ditambah 9 tambah 10 pangkat 3 sama dengan 9. Sedangkan Cetroid baru C2 sama dengan 43,33,9. Literasi kedua, dimana literasi kedua itu hitung kembali jaraknya. Hasilnya tetap seluruh anggota clustering tetap sama, artinya algoritma sudah konvergen dan proses diberhentikan, dimana hasil akhirnya adalah it sama caster 1, dimana P1 termasuk caster 1, P2 termasuk caster 1, P3 termasuk caster 1, sedangkan P4 sudah termasuk caster 2, P5 sudah termasuk caster 2, P6 sudah termasuk caster 2. Selesai. Selanjutnya saya akan menunjukkan implementasi penggunaan program. Pada tahap pertama, saya mengimport library yang dibutuhkan. Library yang dibutuhkan adalah library Pandas digunakan untuk mengelola data dalam bentuk tabel, Matplotlib digunakan untuk membuat grafik, dan Kmens dari Scikit-learn digunakan untuk melakukan proses clustering. Selanjutnya, saya membuat dataset sederhana yang terdiri dari 2 atribut, yaitu umur dan pendapatan. Dataset ini berisi 6 pelanggan yang akan dikelompokkan. Selanjutnya, data yang telah dibuat kemudian saya ubah menjadi data frame agar lebih mudah diproses menggunakan Pandas. Kemudian, saya menampilkan dataset untuk memastikan data sudah tersimpan dengan benar sebelum dilakukan proses clustering.
Pada bagian ini, saya membuat model Kemens dengan jumlah cluster sebanyak 2. Nilai random status digunakan agar hasil clustering tetap sama seperti kali program dijalankan. Program kemudian menjalankan algoritma Kemens menggunakan data umur dan pendapatan. Hasil pengelompokan disimpan pada kolom baru yang bernama cluster. Setelah proses clustering selesai, saya menampilkan dataset kembali. Selanjutnya, saya menampilkan centroid atau titik pusat dari setiap cluster yang telah dihitung oleh algoritma Kemens. Tadi saya menjelaskan fungsi setiap bagian kode secara terpisah agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya saya menjalankan seluruh kode visualisasi secara bersamaan sehingga menghasilkan grafik clustering lengkap. Sebagai kesimpulan, algoritma Kemens merupakan metode clustering yang sederhana namun sangat efektif dalam mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan. Melalui perhitungan manual, kita dapat memahami proses kerja algoritma secara rinci, sedangkan implementasi menggunakan program membantu mempercepat proses pengelolaan data sehingga lebih berhasil dikelompokkan menjadi 2 cluster sesuai dengan kemiripan umur dan pendapatannya. Algoritma Kemens sangat bermanfaat dalam mengelompokkan data pelanggan dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dalam dunia bisnis. Sekian dari video saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.